orang dari Sumatera Barat yang berhasil berangkat ke Kanada, 3 orang, 1 ke Australia. 132 orang dari Sumatera Barat berhasil mendapatkan prestasi nasional. Karena kita udah mengupayakan ke Dinas Pendidikan, mereka cuek. Ya, ini tentu kita sangat sayangkan ya. Saya udah sampaikan langsung ke Bapak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur menugaskan kepada Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, itu Pak Barlius. Dan Pak Barlius mendelegasikan lagi kepada Kabid SMK dan Kabid SMK dan SMA. Dan mereka bilang ada anggaran. Nah, kalau bicara masalah anggaran, memang sekarang ini tergantung dari keberpihakan. Perlu kita perjuangkan, khususnya untuk anak-anak di Sumatera Barat. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Oke, timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. In this time, I'm really grateful because I have seorang anggota DPR RI yang terhormat ini, Haja Lisda Hendra Joni, perwakilan dari daerah Dapil berapa? Sumbar. Nah, kali ini beliau juga di Komisi 10 ya? Komisi 10 sekarang baru 2 bulan. Nah, that's a great time because Time Language Center yang concern sejak 2015 berbicara soal pendidikan di Sumatera Barat khususnya. Dan yang terbarunya adalah program Beasiswa Indonesia Maju yang angkatan pertama itu cuma 4 orang dari Sumatera Barat yang berhasil berangkat ke Kanada, 3 orang, 1 ke Australia. Dan datanya 2022 itu 132 orang dari Sumatera Barat berhasil mendapatkan prestasi nasional. Tapi sayangnya ini tidak sampai kepada sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat. Ini sebagai anggota dewan nih, bagaimana upaya kita? Karena kita udah mengupayakan ke Dinas Pendidikan, mereka cuek. Sorry to say, I have to say that word. Karena mereka nggak peduli, nggak cuek, kita nggak ada anggaran, kita nggak ada budget. Bagaimana pendapat Ibu Lisda tentang hal ini? Ya, ini tentu kita sangat sayangkan ya. Ya, sebabnya ini sangat baik sekali untuk anak-anak kita dengan kesempatan-kesempatan yang harusnya bisa kita bersaing di situ. Nah, dengan adanya data yang tadi sudah disampaikan, ya tentu kita harus ada upaya. Nah, sekarang ini saya ada di Komisi 10 baru 2 bulan dan ini atas permintaan saya untuk pindah ke Komisi 10 karena memang di Sumatera Barat ini tidak ada anggota dewan yang ada di Komisi 10. Kemarin itu saya di Komisi 8, di sana ada 3 orang Komisi 8 ya, udah cukup lah, udah lumayan untuk perjuangan bersama itu lumayan untuk Sumatera Barat. Tapi di Komisi 10 ini tidak ada, alhamdulillah kita berkesempatan di sini. Tentu dengan permasalahan yang tadi udah Melki sampaikan ya, ini tentu akan kita lebih tindak lanjuti lah. Ya, orang-orang di lapangan seperti si Uda Melki ini yang sudah tahu ya bagaimana kondisinya seperti itu. Nah, tentu ini akan terus ya kita dalami apa permasalahan sebenarnya, kemudian kita tentu harus mencari jalan keluarnya. Ini pun juga tentu akan kita bawa juga ya ke pusat untuk bagaimana mencarikan solusi karena mungkin bukan hanya di daerah kita saja yang juga mengalami seperti ini. Tapi juga mungkin daerah lain juga ada yang mengalami seperti kita. Ya. Kira-kira hal konkret apa nih? Karena kita udah ketemu dengan, saya udah sampaikan langsung ke Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Pak Gubernur menugaskan kepada Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, itu Pak Barlius. Dan Pak Barlius mendelegasikan lagi kepada Kabid SMK dan Kabid SMK dan SMA mereka. Nah, cuman sampai stuck di situ. Dan mereka bilang ada anggaran. Nah, ini kan sebenarnya anggaran kita tahu lah pasti ada. Anggaran pendidikan itu kan 20% dari APBD Indonesia, APBN ya. Itu 20%, which is itu banyak. Nah, kira-kira langkah konkret apa nih yang bisa kita lakukan in the short time, Ibu Lisda? Ya, karena kalau bicara masalah anggaran, memang sekarang ini tergantung dari keberpihakan sih sebenarnya ya. Sebenarnya kita ini pengennya ke arah mana? Kalau kita mau ke arah A, pasti anggaran dikucurkan ke A. Tapi kalau kita anggap tidak penting, pasti juga mungkin nunggu sisa-sisa anggaran. Nah, saya berharap bahwa program yang baik ini tentu ini bukan menjadi sampingan atau sebagai sisa gitu ya, tapi sudah menjadi hal yang memang perlu kita perjuangkan khususnya untuk anak-anak di Sumatera Barat. Nah, karena pendidikan ini kan hasilnya lama ya, you know lah, kita didik anak SMA, SMP, SD itu nggak langsung dapat hasilnya. Kita kirim orang-orang ke luar negeri untuk sekolah, seperti negara mengirim istri saya ke luar negeri
negeri untuk sekolah itu hasilnya akan dapat 5 tahun 6 tahun kemudian kan. Nah barangkali ini kebijakan yang tidak populer di kalangan politisi barangkali karena hasilnya nggak langsung instan ya. Peradaban itu dimulai dari pendidikan. Nah ini pentingnya seperti itu. Nah kira-kira kalau kita kalau sebagai anggota DPR RI ini bisa nggak ya kira-kira kita memberikan audiensi dengan kepala dinas pendidikan untuk mengurus hal ini karena sayang banget loh mereka nggak tahu gitu loh. Bisa nanti kita insya Allah secara khusus karena sekarang saya ada di Komisi 10 ya, jadi memang kita akan saling terkaitan di sana. Kita akan insya Allah ya kita akan jadwalkan bagaimana kita bertemu dengan dinas pendidikan dalam hal ini supaya ini bisa menjadi perhatian. Ya, artinya kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat ini juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah sehingga untuk ke depan ini bisa menjadi satu bagian yang memang diutamakan. Seperti itu. Kita melihat ini kalau zaman dulu ya kita sering dengar bahwa dari Sumatera Barat ini muncul ya bahwa orang-orang hebat dari sini ya. Kenapa tidak? Sekarang masih Bu. Sekarang pun masih dan akan terus kita kembangkan, harus terus kita gali anak-anak kita. Jangan sampai kesempatan-kesempatan ini mereka tidak dapat hanya karena dalam tanda petik masalah anggaran. Anak menurut Bu Lizda nih kemampuan bahasa Inggris orang Sumatera Barat generasi muda apakah sudah memenuhi requirement ya sebagai seorang yang punya dulu sebagai seorang flight attendant ya. Nah kebutuhan bahasa Inggris sangat penting sekali. Ini gimana waktu itu pendapat tentang bahasa Inggris anak muda Sumatera Barat? Itu memang harus menjaga bahasa Indonesia kita, mempergunakannya secara baik ya. Kemudian juga melestarikan bahasa daerah. Tapi kita harus juga menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Jadi ini sangat penting sekali. Kita bolehlah bahasa yang lain juga dipelajari, tapi terutama pastinya bahasa Inggris ya untuk bahasa dunia gitu. Nah kalau tidak tentu kita tidak bisa bersaing juga. Nah dalam hal ini saya sangat mengapresiasi ya kegiatan yang dilakukan oleh Uda Melki bersama teman-teman. Nah tadi ya, tapi juga memang perlu ada penyesuaian. Seperti misalnya orang mengikuti Zoom, ternyata juga di kita belum terlalu familiar ya, dalam artian sekian persen orang masih menganggap seperti Zoom itu tidak serius seperti itu. Jadi memang kita perlu kesabaran, Melki, untuk terus berjuang, jangan patah semangat cuma gara-gara misalnya targetnya sekian orang tapi kok yang hadir cuma sekian. Jangan patah semangat, kita terus lakukan. Insya Allah ke depan lebih banyak lagi yang ikut, lebih banyak manfaatnya sehingga benar-benar dirasakan manfaat dan akhirnya orang dengan senang hati ya bisa ikut kegiatan kita. Dan khususnya untuk Sumatera Barat ya kita mencari orang yang benar fasih berbahasa Inggris itu masih dibilang agak susah juga ya, seperti misalnya pada saat kita mencari Uda Uni misalnya ya, akhirnya ya hanya 1-2 orang yang memang betul-betul bisa berbahasa Inggris. Saya sendiri juga kayaknya perlu, kapan nih kita kursus? Ayo kita kursus semua ya berbahasa Inggris di Time Language Center. Iya. Di Time Language Center. Time Language Center. Yeah. Oke Bu Lizda, thank you so much for your time. I'm really grateful today. And selamat mau ke Jakarta langsung ya. Insya Allah. Safe flight. Thank you so much. Jumpa lagi dalam Pro Akata mereka berikutnya. Bye bye.